Malik bin Dinar, dia adalah orang yang taat dan rajin beribadah. Sehari-hari, dia selalu menyempatkan diri untuk menghadiri kajian ataupun dakwah. Dia merasa baru bisa tenang jika dalam hari ini berhasil mendapatkan ilmu baru. Kehidupannya sangat sederhana. Meskipun rumahnya besar, namun dia tidak pernah menimbun barang. Di rumahnya tidak ada barang mewah sama sekali. Hanya ada barang-barang yang dibutuhkan saja, seperti meja dan kursi untuknya duduk, sepasang piring untuknya makan. Malam ini Malik berada di masjid lebih lama, karena ada dakwah yang dihadiri oleh seorang ulama besar. Rumahnya yang biasa sepi, kini bertambah sepi, dan kemungkinan besar dia baru akan pulang larut malam. Keadaan ini dimanfaatkan oleh seorang pencuri. Dia telah mengintai rumah Malik sejak beberapa waktu yang lalu. Dan malam ini, saat Malik tidak ada di rumah, dia akan beraksi. Rumah ini cukup besar. Harusnya orang yang tinggal di sini memiliki barang yang berharga. Pencuri itu mencongkel kunci jendela dan masuk ke rumah sambil mengendap-endap. Gelap sekali di sini. Apakah yang punya rumah tidak lampu? Keluh si pencuri, jika aku menghidupkan lampu sekarang, tentu akan mencurigakan dan bisa-bisa aku ketahuan. Si pencuri memeriksa semua laci satu persatu. Tidak ada yang menarik. Ini juga, di sini juga, teriak si pencuri dengan suara yang tertahan. Bagaimana bisa? Di dalam rumah sebesar ini tidak ada barang yang berharga sama sekali. Si pencuri membuka satu pintu. Ternyata pintu itu menuju ke kamar tidur Malik. Di dalam sini lebih gelap. Aku sungguh tidak bisa melihat. Si pencuri pun mengambil satu lentera dan menghidupkannya. Dia berpikir, aku akan mematikan lagi sebelum pergi. Sementara itu, kegiatan Malik selesai lebih cepat. Dia berjalan dengan hati tenang. Alhamdulillah, sepertinya aku bisa tidur dengan nyenyak malam ini, guman Malik. Dia memutar kunci rumahnya dan berjalan masuk. Langkahnya terhenti ketika melihat pintu kamarnya terbuka dan ada cahaya di dalamnya. Assalamualaikum. Apa yang kamu cari di sini? Tanya Malik kepada pencuri di dalam kamarnya. Jika kau mencari hal-hal yang berguna di dunia ini, kamu sungguh salah tempat, saudaraku, kata Malik lagi dengan suara yang lembut namun tegas. Si pencuri tidak bisa mengelak sama sekali. Aku. Dia terbata-bata. Dalam pikirannya, dia harus segera melarikan diri sebelum orang tua ini bertirak dan memanggil para tetangga. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan berteriak, kata Malik. Jika kamu mau, aku bisa memberimu hal yang akan kau butuhkan di akhirat nanti. Apakah kamu tidak ingin mendapat sesuatu yang berharga ini? Tanya Malik lagi. Apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Tanya si pencuri dalam hati. Dia bingung dan tidak mengerti pada apa yang dikatakan oleh pemilik rumah itu. Tapi seperti ada cahaya di depan matanya yang selama ini gelap. Dan tanpa sadar, dia pun menganggukkan kepala. Apa itu? Benarkah kamu akan memberinya kepadaku? Malik melepas jaketnya dan membimbing si pencuri ke belakang rumah. Ambillah air wudhu, aku akan mengajarikanmu sholat. Ini adalah hal yang lebih kamu butuhkan di akhirat nanti ketimbang semua harta yang telah engkau kumpulkan.
Si pencuri berwudu sesuai dengan arahan Malik, dan dia pun mengikuti Malik yang saat itu mengerjakan salat malam. Selama ini dia sudah tahu apa itu Islam dan mengapa orang-orang mengerjakan salat, tapi selama ini dia tidak pernah sekalipun mengerjakannya. Dan entah mengapa air matanya berlinang ketika dia selesai mengerjakan sholat. Wahai pemilik rumah, apakah mulai saat ini aku boleh memanggilmu guru? Aku ingin belajar darimu, kata si pencuri. Subhanallah, rupanya Allah telah menurunkan hidayah kepadanya. Sejak saat itu, si pencuri melakukan taubat dengan sungguh-sungguh. Dia menjauhi segala hal yang diharamkan dan bertekad untuk melaksanakan semua hal yang diperintahkan. Hatinya telah luluh oleh ajaran agama yang benar.